Perguruan Sejati. Karya, Hulung. Jilid 4. Pengawal itu menjalankan perintahnya. Tanpa bersuara, sedangkan In Tiong Giok mengikuti masuk ke kamar. Lalu ia berkata pada Wan Jie, sejak kecil Kongcu sering sakit perut, asal sudah berkeringat dan istirahat sebentar akan baik lagi, Kou Nio tak perlu khawatir. Ah, semua salahku juga, kata Wan Jie. Jika tidak gara-gara siang kecebur di danau mungkin ia tidak akan sakit. Sudah larut malam, Kou Nio mencapaikan hati datang ke sini mengantar Kongcu, mari duduk dulu, ku sediakan minuman hangat. Tak usah kami segera kembali, kata Wan Jie, jagalah baik-baik Kongcumu, jika perlu ku panggilkan tabib. Terima kasih atas pertolongan Nona, ini penyakit biasa, tak lama lagi ia akan baik jika sudah berkeringat. Mereka berlalu, tapi Wan Jie membalik badan dan memanggil, In Hok, ku tahu mungkin Kongcumu mungkin masih gusar padaku, maka tidak ku ganggu lama-lama di sini. Jika ia sudah baik, nasihatkan jangan mengambil di hati apa yang kukatakan hari ini, tidak kusangka ia begitu bodoh. Jangan khawatir nanti ku beri nasihat. Barusan Pangcu sudah memberikannya obat, kata Wan Jie. Soal menerjemahkan buku tak usah tergesa-gesa, yang perlu kesehatannya terjaga baik. Untuk ini besok ku suruh Xiao Hong datang menjaganya. Tak usah, dengan adanya aku sudah cukup. Jangan lupa pesanku barusan, besok ku datang lagi menjenguknya. Agaknya ia berat meninggalkan si pemuda, matanya masih terus memandang Tiong Giok yang meringkel dan merintih terus di pembaringan. Begitu kereta pergi dan Tiong Giok masuk ke dalam, segala penyakitnya Culit pun menjadi sembuh mendadak. Ia duduk di pembaringan sambil membengong. Lo Chiat Wei kenapa tiba-tiba berlagak sakit? Kukira rahasia ketahuan dan ketakutan setengah mati. Ia hampir-hampir ketahuan, untung aku berlagak sakit, dan berhasil mengelabui mereka. Kenapa bisa terjadi begitu? Culit mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya dan menyerahkan pada kawannya. Surat itu bertulisan sebagai berikut. Siang terkenang malam terbayang. Makan tak enak tidur tak nyenyak. Pikiran selalu tergoda. Ingin hati ke villa tenang. Lo Chiat Wei, tentu Wan Jie yang menulis sajak ini bukan? Sudah tentu dia, apa itu irama cinta? Aku tak mengerti sedikit juga, gara-gara dia urusan malam ini berantakan tak keruan. Ada sangkutan apa sajak ini dengan urusan malam ini? Malam ini? Berjalan dengan lancar, kata Culit, Pangcu itu setelah menyerahkan helaian kertas yang harus diterjemahkan lantas berlalu. Kesempatan ini kugunakan dengan cepat untuk mengganti dengan helaian kertas yang sudah disiapkan. Apa celaka kekasihmu tiba-tiba datang memberikan surat ini kepadaku dan berkata manis, apakah engkau sudah memikirkan perkataanku tadi siang? Aku bingung. Apa maksud surat ini, apa maksud omongannya tidak mengerti sama sekali, maka itu dengan sejujurnya ku jawab tidak mengerti. Celaka banyak perkataan lain kenapa dijawab tidak mengerti. Ya aku pun merasa heran setelah mendengar jawabanku, gadis itu mengambang air matanya. Tak lain jawabanmu selalu tak mengerti, ku tahu engkau pura-pura bodoh, dan memainkan api asmara untuk menipu diriku dan memperkacau. Ini sih membuatku penasaran saja, kata Tiong Giok. Aku pun berkata begitu padanya, tapi ia tak percaya. Sampai pun akan mengerti padanya, sia-sia saja aku mencapaikan hati, kembalikan surat itu, katanya dengan marah-marah. Mati-matian tidak kuberikan, sehingga terjadi pergumulan untuk memperebutkan surat ini. Akhirnya ia berhasil juga mengambil dari dalam sakuku, tapi bukan surat ini melainkan surat untuk menukar itu. Ia rupanya sedang sengit tanpa banyak bicara disobek-sobeknya surat itu lalu dikantongi. Dalam gugupku aku pura-pura sakit perut. Asal ia mau menyambung-nyambung lagi sobekan kertas itu, segala belang kita akan kelihatan, kata In Tiong Giok. Sudah kukira jalan ini takkan berhasil, nyatanya benar gagal. Jangan patah semangat, dari soal yang buruk pun bisa mendatangkan keuntungan. Aneh di mana ada keuntungan kalau sudah buruk? Culit tidak banyak bicara, ia hanya mengubah wajahnya menjadi In Hok dan Tiong Giok di wajah aslinya. Setelah itu tanpa banyak komentar ia mendorong jendela dan mencelat keluar. In Tiong Giok tidak sempat bertanya mau kemana orang tua itu, ia hanya bisa mengusap dada dengan mendongkol. Lebih setengah jam lamanya Cian Bin Sin Kei telah kembali lagi membawa bungkusan. Kelas bersiap, mari kita kabur.
Qian bin Xin Ke membuka bungkusan, di sini terdapat baju seragam kuning berbaju emas. Ah, bukankah ini pakaian Lai Tongleng? Tanya Tiong Giok. Siapa bilang bukan, jawab Culit dan terus menjembreng baju itu, tiba-tiba terdengar bunyi kelenting, sebuah tanda pengenal dari Pok Tian Pang yang mengkilap jatuh ke lantai. Sampai tanda pengenal pun didapat, dengan cara apa Lo Cian Pui mendapatkannya? Culit menepuk-nepuk dada, bukannya sombong segala manusia di sini sedikit pun tidak menyulitkan diriku. Engkau tahu hanya sebatang Bie Hun Hio, dupa pemabuk sukma, cukup membuat Lai Tongleng menyerahkan semua barang-barangnya kepadaku. Culit segera mengubah wajahnya menjadi Lai Tongleng, dengan seragam kuning yang sudah dipakai, siapapun sukar membedakannya, tak cuma-cuma ia memperoleh gelar Qian bin Xin Ke. Ingat bila terjadi apa-apa jangan bersuara sepatah pun, semuanya serahkan padaku. Tiong Giok mengangguk, mereka tertawa dan mematikan lampu, di luar tahu siapapun mereka meninggalkan villa tenang dengan tenang. Tapi di luar dugaan mereka seorang bertopeng hitam yang berdiam di atas sebatang pohon sejak tadi mengawasi gerak-gerik mereka. Keadaan malam sangat dingin dan penuh kabut sungguh pun demikian dua pengawal pantai yang bertugas masih mondar-mandir, dengan rajinnya. Biasanya kalau malam berkabut, besok siang pasti cuaca cerah, kata salah seorang pengawal. Ah, cuaca ini buruk sekali, malam dingin sekali, siang panasnya gila-gilaan, dan tugas malam ini hanya orang-orang sial yang melakukan. Sedangkan atasan enak-enakan tidur. Tiba-tiba terdengar derapan sepatu, kedua pengawal itu menoleh ke arah suara. Remang-remang ia melihat dua bayangan mendatangi. Hei, hati-hati bicara, lihat Lai Tongleng datang memeriksa, kata pengawal yang bicara duluan. Lekas banguni teman-teman. Dengan cepat pengawal yang satunya berlarian dan memanggil temannya. Hei Lekas! Lekas! Lai Tongleng datang memeriksa, sialan Lekas bangun! Suara ribut terdengar di gardu jaga, 7-8 pengawal terbangun dari mimpinya, cepat-cepat menyoren pedang dan merapikan baju dengan kagetnya. Waktu mereka beres dan keluar gardu, Lai Tongleng telah datang. Wajahnya ditekuk demikian masam, dengan sinar matanya tajam pengawal-pengawal dipelototi. Dengusnya tanpa membuka mulut. Pengawal-pengawal itu ketakutan tak seorang pun berani mengangkat kepala. Salah seorang pengawal maju ke depan dan berkata, kami termasuk regu ke-7, dan yang rendah adalah komandan regu, harap Tongleng periksa barisan. Engkau masih ingat sebagai komandan regu? Tidakkah sedang bermimpi di gardu itu? Ya memang yang rendah harus mati, demikian juga dengan anak buahku ini, mereka terlampau letih mama, maka kalian bergiliran tidur? Engkau terlampau berani melanggar kewajiban, ketahuilah, ini tempat terpenting bagi kita, jika sampai penjahat masuk, atau yang dikurung keluar siapa yang harus bertanggung jawab? Engkau atau aku? Harap Tongleng memaafkan kami, lain kali tak berani lagi. Jika bisa memperbaiki kesalahan terhitung baik, tapi disiplin tetap berlaku, dan engkau boleh menghadap besok untuk menerima ganjaran. Sekarang lekas siapkan perahu, aku dan In Kong Chu akan menyeberang. Komandan regu cepat-cepat memerintahkan anak buahnya menyiapkan perahu. Dungu betul, untuk apa perahu besar ini, aku minta yang kecil. Kalian tak usah mengawal tidur saja di sini. Komandan regu semakin ketakutan, lekas menyuruh bawahannya menyediakan perahu kecil. Tongleng Tetiron segera menuntun Tiong Giok naik, ia berdiri dan memaki lagi pada komandan regu ia sendiri belakangan, perahu tidak lantas dikayu, dengan bengis. Sudah jaga seenaknya, kerja pun tak benar, engkau sembarangan memberikan perahu ini sebelum melihat ini, kata Culit sambil memperlihatkan tanda pengenal yang mengkilap. Tongleng pasti memiliki tanda pengenal, maka itu ditanya tak ditanya sama saja. Dasar goblok, ini perahu tak peduli siapa harus diperiksa tanda pengenalnya, ingat sekali lagi berbuat begini, hukuman akan bertambah berat. Komandan regu itu menjadi merah padam, dicaci maki dan diperingati, Tongleng, itu. Hatinya berdoa agar atasan itu lekas berlalu, permintaannya terkabul, karena perahu telah meluncur, ia menarik napas lega. Dan lantas mementang mulut keras-keras. Gara-gara kalian enak-enakan tidur, yang kena maki adalah aku, besok semuanya menghadap ke Tongleng menerima ganjaran. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dari tengah-tengah danau In Tiong Giok memandang rumah di pulau, hatinya tiba-tiba saja mengingat pada Wan Jie.
Saat ini gadis itu tentu sedang mimpi, pikirnya sudah pergi. Apakah perpisahan ini bisa bertemu lagi? Hei, kenapa kau melamun? Kata Culit, coba lihat kerjaanku, mudah bukan? Lo Cianwei jangan terlalu besar hati, perjalanan masih jauh kalau sudah keluar baru kita bicara. Penjaga pertama adalah Tu Kei Pong. Sejak dulu kepandaiannya kuanggap tak berarti, sedangkan Kim Tak Ken itu, kurasa kepandaiannya tidak melebihi si orang Shitu. Maksudmu bukan soal berkelahi, kata In Tiong Giok, tapi dalam penyamaran ini bisakah menerobos semua pintu penjagaan itu atau tidak? Dengan tanda pengenal ini semua pintu bisa dilewatkan, apa yang dikhawatirkan lagi? Sejujurnya Boan Bue merasa takut dan bagaimana kalau sampai rahasia ketahuan? Apapun yang terjadi engkau harus berpegang pada satu, tidak boleh turun tangan. Dua, engkau harus berdaya lari, sedangkan aku akan menjadi tameng, biar mati pun jadilah asal kau berhasil lolos. Tiba-tiba saja terlihat sinar terang menyorot mereka disusul dengan teguran, siapa yang mengendarai perahu di tengah malam? Aku Lai Keicie, jawab Culit sambil mengayuh perahunya ke pantai. Di situ berdiri 10 pengawal memegang obor berdiri di kiri kanan seorang tua yang bukan lain dari Tu Kei Pong adanya. In Tiong Giok bukan main takutnya, tapi tidak demikian dengan si orang tua dengan cepat dituntunnya Tiong Giok naik ke darat. Sudah begini malam Foot Hoat belum tidur? Tanya Culit sambil menjura. Oh, kata Tu Kei Pong dengan tertawa, sebaliknya malam-malam begini Tongleng akan kemana? Aku menerima tugas rahasia dari Pangcu, untuk mengantar In Kongcu keluar, tak kira mengganggu Foot Hoat saja. Soal apa yang begitu penting dan harus dilakukan malam-malam? Tanya Tu Kei Pong dengan kaget dan hilang senyumnya untuk seketika lamanya. Yakni soal yang berhubungan dengan menerjemahkan buku itu, kata Culit, tapi ini dirahasiakan benar. Sebelum In Kongcu lagi tak bisa dibocorkan. Tidakkah sebaiknya menunggu siang hari? Soal ini pun aku tak jelas, hanya menjalankan. Yang ku tahu In Kongcu menerjemahkan buku di malam hari, entah ada kesulitan apa dalam kerjaannya itu. Aku terlalu banyak bicara untung Foot Hoat bukanlah orang lain, jika tidak bisa aku celaka tak karuan. Aku sedang heran mengapa tergesa-gesa benar, kiranya Lo Cucong yang memerintahkan, ia memang tak sabaran sekali. Ya, sebenarnya aku pun minta esok saja dilakukan, tapi dihardik sebagai pemalas, mau tak mau di malam dingin ini keluar juga. Jika begini harus cepat-cepat keluar, kata Tu Kei Pong, mana tanda pengenal untuk keluar. Sulit menyerahkan dengan kedua tangan. Tu Kei Pong memeriksa sejenak dengan cermat, wajahnya muram, tentu membuat In Tiong Giok kebat-kebit tak tentu rasa. Jika Foot Hoat tidak ada pesan lain lagi, kurasa mau, kata Culit. Biasanya Lai Tongleng sangat tertib dan hati-hati, kenapa hari ini kesusu sekali? Tanya Tu Kei Pong. Mungkinkah begitu, tapi aku tak merasakan sedikit juga. Apakah engkau tak tahu di danau ini tidak boleh berlabuh perahu bentuk apapun, apakah lupa? Jika engkau pergi siapa yang harus membawa perahu ini ke pangkalan? Foot Hoat memang benar, tapi sudah kuperintahkan komandan jaga malam ini untuk mengambil perahu begitu fajar menyingsing. Sungguh pun engkau sebagai Tongleng tapi tak boleh sembarangan melanggar peraturan lain kali kalau begini lagi jangan salahkan aku berlaku tegas. Ya nasihat ini akan kuingat terus, kata Culit dengan mendongkol. Tu Kei Pong mengembalikan tanda pengenal Culit menerima dengan girang, dengan hormat ia permisi. Tapi baru saja jalan beberapa langkah terdengar Tu Kei Pong berseru. Stop dulu. Masih ada pesan lagi Foot Hoat? Jangan tergesa-gesa, apakah tak perlu kuda? Benar, jawab Culit dengan kemalu-maluan, terima kasih atas perhatian Foot Hoat. Dengan cepat mereka naik ke atas kuda dan menerjang kabut dan melanjutkan perjalanan. Jika terjadi segala perubahan tenang-tenang saja, sebaliknya jika engkau lolos lekaslah pergi ke kota Ngobi siang, temui seorang yang bernama Luisin, Dewa Petir. Tong Cianlai, katakanlah aku yang menyuruhmu mencarinya. Dengan cepat mereka sampai di depan pintu keluar, buka pintu. Buka pintu, teriak Culit berulang kali. Mau kemana malam begini Tongleng? Tanya penjaga. Apakah tidak melihat tanda pengenal ini? Lekas buka pintu, bentak Culit. Aku minta Tongleng tunggu sebentar, aku yang rendah akan lapor dulu pada Foot Hoat. Jangan banyak pernik, lekas buka pintu. Tongleng jangan gusar, bukan yang rendah tak mau buka pintu, tapi kuncinya berada pada Kim Foot Hoat, setiap yang keluar harus seizin Foot Hoat. Jika begitu, lekaslah beritahu Kim Foot Hoat, lekas.
Penjaga itu cepat pergi dan kembali lagi dengan Kim Tak-ken. Ia memeriksa dulu tanda pengenal itu dan bertanya. Ada urusan apa membuatmu tergesa-gesa? Atas perintah Pangcu tak dapat aku beritahu padamu, diharap Futoat memberi jalan setelah melihat tanda pengenal ini. Siapa yang menerima tugas engkau ataukah dia? Tunjuknya pada In Tiong Giok. Aku dan dia. Tak bisa, jawab Kim Futoat. Untukku hanya berlaku peraturan satu tanda pengenal untuk satu orang, bukankah sudah kau ketahui? Tidakkah Kim Futoat tahu, aku menjalankan atas perintah Lo Chuchong? Pokoknya sekali ku bilang tidak ya tidak. Kalau satu tanda pengenal berlaku seorang silahkan In Kongcu yang pergi, karena dialah yang memerlukan bahan guna pekerjaannya. Kim Tak-ken menganggukkan kepala, dan mengeluarkan kunci untuk buka pintu, tetapi dengan tiba-tiba dari balik gunung terdengar suara genta, dan terlihat di udara 3 pancaran sinar api. Pengawal-pengawal di situ pun segera mundur dan siap dengan senjata terhunus, karena tanda itu berarti, semua pintu keluar harus ditutup, ada penjahat di dalam. Kim Tak-ken tak sudi membuka pintu. Cian Bin Sin Ke tahu rahasianya dipecahkan maka dengan gusar ia menghajar jeruji besi berantakan, batu gunung meluruk bagaikan hujan. Obor yang dipegang para pengawal pun menjadi padam. Dengan cepat ia menerobos ke dalam terowongan. Tetapi sesampai di mulut terowongan Kim Tak-ken sudah menghadang dengan bertolak pinggang. Begitu kedua buronan tiba ia membarengi melompat sambil membentangkan kedua tangannya menangkap kaki depan kedua kuda. Sulit tak menduga Kim Tak-ken itu berani gegabah semacam itu, tak sempat buatnya berpikir lama-lama, cepat-cepat melompat sambil menjambret In Tiong Giok dan turun ke bumi. Kim Tak-ken kekuatannya luar biasa, kedua kuda di tangan kiri dan kanannya diangkat, lalu diputar sekali dan dilemparkannya di dalam jurang, kuda-kuda itu meringkik dan hancur luluh termakan cadas tajam. Kekuatan dan keberanian Kim Tak-ken membuat Sulit kagum, dan ia pun tahu musuh itu bukan saja kepandaiannya itu luar biasa juga tenaganya luar biasa. Sedangkan pengawal-pengawal menyerang serentak dengan pedang terhunus. Kalian sudah bosan hidup, bentak Sulit dan terus mengebutkan cambuk kuda yang masih dipegangi terus ke arah pengawal. Senjata darurat itu kelihatannya tidak berarti, tapi berada di tangan Sulit menjadi ampuh. Pengawal itu seolah menjadi bingung dan mentah-mentah dilalap cambuk itu, merupakan korban empuk. Terjungkal tanpa berkutik lagi. Kehebatan dari cambuk ini membuat pengawal-pengawal lain gentar sendiri, serangan mereka pun kendur sendiri. Sulit meraba-raba pinggang mencabut tongkat bambu yang lunak. Tongkat ini sebesar jeriji tangan besarnya, warnanya hitam, merupakan hasil dari selatan setelah diolah dengan air obat bisa menjadi keras dan lunak ujungnya merupakan kaitan yang tajam yang khusus digunakan untuk menghancurkan ilmu dalam. Tongkat ini merupakan pusaka dari kaum pengemis yang bernama Kongcu Huan Tio, tongkat bambu keras dan lunak, puluhan tahun tongkat ini tak pernah digunakan, tak kira malam ini, untuk menghadapi Kim Tak-ken dipakainya juga. Dengan kecepatan luar biasa tongkat itu berputar untuk membuyarkan kurungan pengawal-pengawal. Dalam sekejap saja, terdengar bunyi jeritan seram disusul dengan bergelimpangan 7-8 pengawal antaranya ada yang mengenali juga senjata Kongcu Huan Tio. Terus berseru keras. Dia adalah Cian Bin Sin Ke. Peringatan ini membuat sisa-sisa pengawal mundur teratur. Kiranya engkau bukan Lai Kechie, bentak Kim Tak-ken. Lai Kechie biar mau menjadi anakku, aku tampik, karena kelewat bodoh, jawab Sulit dan terus membuka kedoknya memperlihatkan wajah aslinya. Kim Tak-ken tak mengenali ilmu salin rupa, menggantikan Sulit ganti rupa menjadi kaget mundur beberapa langkah, engkau bisa berubah. Bukan saja bisa berubah, tongkatku pun bisa membungkam mulutmu itu. Orang Shikim, ilmu pelajaran kamu diperoleh dengan susah payah, maka kunasehatkan berilah jalanku. Kim Tak-ken seperti mengerti dan tidak, ia terpekur sejenak, lalu berpaling ke belakang dan memerintahkan kepada pengawalnya. Bawa kemari. Tidak selang lama terlihat 4 pengawal menggotong 2 kantong besar. Kim Tak-ken membuka kantong itu dan mengeluarkan 2 senjata aneh yang berbentuk patung berkaki 1. Patung ini tidak bedanya sebesar anak umur 12 tahun, mengkilap terbuat dari tembaga. Ya untuk memberi jalan mudah tempur aku dulu, kata Kim Tak-ken sambil mengangkat kedua senjatanya itu, dengan ringan, lalu satu sama lain dibenturkan, menerbitkan dentingan keras. Tubuhnya berbaring maju, serangannya dilancarkan saat itu juga.
Culit dengan gagah melayani musuhnya, dalam sekejap dua bayangan merapat dan merenggang, dan terdengar 3 kali bentrokan senjata. Culit merasakan pergelangan tangannya mengilu dan tongkatnya hampir-hampir terlepas dari tangan. Sedangkan musuhnya terhuyung-huyung 7-8 langkah dan jatuh terduduk. Kesempatan ini dipergunakan Culit sebaik-baiknya, kaitan tongkatnya akan digunakan untuk menghancurkan kekuatan musuhnya. Tatkala ujung tongkat hampir mengenai sasaran, Kim Tak-ken berseru keras dan melemparkan kedua senjatanya ke arah lawan dengan kecepatan tongkat laksana kilat. Demikian juga dengan kedua senjata beratnya, kedua-duanya tak sempat menarik serangan, hanya terdengar suara, buk-buk, dan euh-euh. Qian bin Xin Ke berhasil membuat musuh jungkir balik dan pingsan ketika itu juga, sedangkan ia sendiri, terhuyung-huyung terkena senjata musuh, waak, memuntahkan darah segar. In Tiong Giok dan sekalian pengawal yang menyaksikan perkelahian ini, terpaku bengong tanpa bisa mengeluarkan sepatah suara pun. Qian bin Xin Ke berdiri sambil menunjangkan tongkatnya, wajahnya pucat, janggut dan bajunya berlepotan darah yang dimuntahkannya. Sesaat berlalu, keadaan sunyi sekali, baru terlihat Culit mengangkat tongkatnya dan menyeka mulutnya, diajaknya In Tiong Giok ke tempat tangga. Sekalian pengawal menyaksikan akan keahlian, atau juga kegagahan orang tua itu dengan kagum, maka tak merintangi mereka pergi. Tapi tangga baja yang bisa diturun naikkan itu, saat ini berada di tengah-tengah jurang yang curam. Di mana tempat menurun naikkan tangga? Tanya Culit sambil mendelik pada pengawal-pengawal di sekitarnya. Tidak ada jawaban sepatah pun. Jangan dikira aku sudah menderita luka, tapi untuk mengirim kamu ke liang kubur mudahnya sebagai membalik telapak tangan sendiri. Kami tahu merintangi Lo Cianpue berarti kematian, tapi memberikan jalan pun mendapat hukuman mati. Sedangkan kunci menurunkan naikkan tangga berada di tangan Kim Futoat. Untuk ini, kami memohon pengertian dari Lo Cianpue akan kesulitan kami, kata seorang pengawal yang paling tua. Kalau begitu ku minta kalian mundur 10 langkah ke belakang, jika tidak jangan salahkan aku berlaku kejam dan ganas. Pengawal-pengawal itu saling tatap antara kawannya sendiri, dan tanpa terasa mundur ke belakang seperti yang diperintahkan. Dengan menarik nafas panjang untuk mengumpulkan tenaga, Culit menghampiri Kim Tak-ken yang pingsan. Dengan tongkatnya ia membuka baju lalu mengambil kunci dari tubuh musuh. Nampaknya kita masih mujur, katanya pada In Tiong Giok. Tapi bagaimana denganmu? Tanya In Tiong Giok. Tidak apa-apa, lekas jalan. Mereka menuju ke tempat alat-alat menurun naikkan tangga. Alat-alatnya sederhana sekali, terdiri dari 2 kerekan yang bertulisan naik dan turun. Culit menggerakkan kerekan turun, tapi tidak beraksi sedikit pun juga. Dicobanya menggerakkan kerekan naik, sama juga hasilnya. Kalian bangsat-bangsat berani betul menipuku, teriaknya dengan gusar. Mereka tidak berani menipu Chu Heng. Tiba-tiba terdengar jawaban dari seseorang, dikarenakan tergesa-gesa Chu Heng lupa bahwa kerekan itu harus digerakkan oleh puluhan orang, mana bisa oleh seorang. Tambahan cantelannya belum dibuka. Hahaha. Engkau siapa? Bentak Culit. Wah, bagaimana sih sampai kawan lama dilupakan? Xiao Te itu kapong. Culit menjadi gugup, dan kekecewaannya tampak di wajahnya. Biasa Tukei Pong itu tidak dipandang, tapi dalam keadaan luka parah, sukar untuknya memperoleh kemenangan. Dibisikinya In Tiong Giok, keadaan sudah terlalu mendesak, engkau diam di sini, aku akan keluar menempur mereka mati-matian. Sejak tadi aku disuruh diam saja, kini saatnya aku bertarung juga, kata Tiong Giok. Tidak. Engkau tidak boleh berlaku setolol itu. Chu Heng, kenapa engkau ragu-ragu? Kita sebagai kawan lama, seru seseorang dari luar. Itu bukan suara Tukei Pong, siapa dia? Tanya In Tiong Giok. Itu dia si bangsat yang engkau temukan di Istana Sorga, kata Culit, tak kukira perhitunganku bisa menjadi gagal begini. Sehabis berkata matanya berkaca-kaca, dan bertetesan turun air mata jagonya. Apa yang engkau bicarakan, bolehkah kami mendengar, seru Tukei Pong. Dengan tiba-tiba saja Culit menotok jalan darah In Tiong Giok dan mengempitnya keluar dengan terhuyung-huyung. Keadaan menjadi terang sebab obor-obor dari pengawal yang baru datang. Di situ terlihat 4 orang berpakaian biru. Mereka adalah Tai Chin Tojin, Tukei Pong, Kam Kong dan Chiao Chie Hiong. Tak kukira kalian mau menjadi binatang piaraan dari Pok Tian Pang, kata Culit mengejek. Enakan rasanya rasa-rasa makanan yang diberikan pada kalian?
Baru bertemu sudah menyindir-nyindir, tabiatmu itu tampaknya belum berubah juga seperti dulu, kata Tai Chin Tojin. Engkau siapa? Rasa-rasanya aku tak kenal, ejek Culit. Ah, bisa saja, aku Tai Chin masa tak kenal? Oh kiranya engkau, enak ya jadi Fuad di sini, sebelum mendapat bayaran berapa? Engkau harus tahu Pok Tian Pang membutuhkan manusia-manusia berbakat, maka itu jika engkau mau, bisa menjadi Chong Fu Hoat, ketua dari penasehat-penasehat. Engkau si busuk ini masih ada muka berkata denganku, bentak Culit. Engkau mencari susah saja, pikirlah bahwa Pok Tian Pang begini kuat bagaimanapun mana bisa engkau meloloskan diri? Biarpun aku sebagai pengemis yang miskin, untuk bekerja dan menjadi anjing Pok Tian Pang, merasa haram dan jijik. Kini mati hidup tidak kupikirkan, terserah kalian mau apa, aku siap melayani. Engkau manusia tak bisa diangkat, kini tak perlu kukekang lagi persahabatan lama, mau coba kemarilah. Perkelahian hampir terjadi lagi, tapi Tu Kei Pong dengan tiba-tiba tergelak-gelak. Semuanya adalah kawan lama, kenapa begitu ketemu saling mendelik dan mau berkelahi, bukankah damai lebih baik? Chu Heng simpanlah tongkatmu itu. Di depan segala anjing-anjing piaraan Pok Tian Pang bagaimanapun tongkat harus disiapkan, jawab Culit. Tu Kei Pong tidak gusar, ia tetap tertawa, Chu Heng antara kawan lama sukar mendapatkan kesempatan berkumpul seperti sekarang, mari kita baik-baik bicara. Sudahlah jangan banyak bicara, lunak maupun keras tidak kuterima, jika masih mengingat persahabatan, berikan aku jalan keluar. Jika tidak, Jika tidak apa yang hendak engkau lakukan, tanya Tai Chin Tojin. Sebelum mati terpaksa ku bunuh dulu bocah ini agar Pok Tian Pang gagal menerjemahkan buku Keng Tian Chitsu. Bocah ini mau mati atau hidup tidak kupikirkan, yang kusayangkan adalah Chu Heng, kata Tu Kei Pong. Di mulut ia berkata begitu, di hati merasa khawatir jika Culit benar-benar membunuh In Tiong Giok. Maka itu mereka saling melirik memberikan kode, lalu menggeser kaki, membuat kedudukan Culit terkurung. Mau apa? Bentak Culit dan terus memutarkan tongkatnya. Kamkong begitu melihat pergerakan lawan, cepat-cepat mengegos dan menjulurkan tangan mencakar muka musuhnya. Chiu Chiehong dan Tu Kei Pong serentak bergerak melakukan serangan membantu saudaranya. Culit yang sudah menderita luka dalam, bertahan sekuatnya menghadapi pengepungan ini, tongkatnya menyabet ke belakang dan menotok ke depan dengan gencarnya. Akibatnya keluar tenaga paksaan tubuhnya hampir-hampir jatuh sendiri, hal ini rupanya diketahui Sam Kui. Chu Heng jika ku tahu begini tak usah kita panjang lebar mengadu mulut, kata Tu Kei Pong. Betapapun aku sanggup menghadapi kalian, mari kita coba lagi. Sudah di depan pintu kematian, sombong pun tak berguna, ejek Chiao Chie Hiong. Dan terus ia menyergap dengan tangannya yang satu-satunya itu, Culit menggertakkan gigi, matanya memancar tajam, begitu serangan tiba, menyapu dengan keras. Sekejap saja perkelahian berjalan 3-4 jurus. Culit mengeluarkan tenaga terakhir dan memberikan serangan maut pada musuhnya, terlihat tongkatnya menyabet luar biasa, musuhnya kena terhajar dan terguling-guling beberapa depa jauhnya. Tu Kei Pong cepat-cepat menolong, dilihatnya saudaranya itu demikian pucat, dagingnya pecah dan berapa tulang punggungnya patah. Chu Heng berkepandaian luar biasa, sayang terlalu telengas, kata Kamkong. Terhadap anjing-anjing Pok Tian Pang itu masih terlalu ringan. Dengan gusar Kamkong mengeluarkan senjatanya yang bernama Cui Hun Jiao, Garu Maut. Saudaraku bertangan kosong dan kena kau kalahkan, nah marilah senjata lawan senjata, terus melancarkan serangan sambil berputar-putar. Pandangan mata Cian Bin Sin Kei sudah berkunang-kunang, maka dengan cepat ia meram dan hanya mengandalkan pendengarannya menghadapi musuh. Ia tahu tidak mempunyai kekuatan lagi seperti tadi, tapi dengan berdiam tenang begini, ia berniat melancarkan satu serangan terakhir. Kamkong masih berputar-putar dengan cermat, sedikit pun tak berani serampangan seperti saudaranya. Setelah melihat kesempatan baik, ia menerjang dari samping kanan. Bentak Culit dan dengan tenaga terakhirnya ia menyabetkan tongkat ke arah kanan, matanya dibuka dan bagaimana girangnya ia melihat musuhnya itu telah terpukul dan terhuyung-huyung 7-8 langkah. Hahaha, maju lagi, wak, jago tua yang keras kepala ini, perlahan-lahan jatuh ke tanah yang penuh dengan muntahan darahnya sendiri. Tai Chin Tojin menghampiri, membebaskan Tiong Giok dari totokan, dan memasukkan sebutir pil pada Culit. Keadaan villa tenang tetap seperti dulu. Di bawah pelita yang berkelap-kelip terlihat bayangan orang.
Itulah In Tiong Giok adanya. Sejak mengalami peristiwa 3 hari yang lalu membuatnya sedih dan kesal, untuk ini ia minum arak menghilangkan duka. Minuman itu hanya bisa menghilangkan duka dalam sejenak, setelah itu kembali lagi membuatnya terpekur. Bagaimanapun raut wajah Cian Bin Sin Kei terbayang di alam pikirannya, disaksikannya orang tua itu dengan gagah menghadapi musuh dan yang paling tak bisa dilupakan, tatkala Culit luka parah, memuntahkan darah serta suara tertawanya yang mengguncangkan sukma. Kongcu sudah jauh malam kenapa belum tidur sepanjang hari, jagalah kesehatanmu. Oh, kata Tiong Giok, dan terus mengangkat cawan arak, mengeringkannya dan menambah lagi. Xiao Hong mencekal lengan pemuda kita, tidak boleh minum lagi. Selama 3 hari engkau mabuk-mabukan. Pek Kounio sudah menyesalkan aku memberi arak, aku hanya sebagai pelayan, boleh didengar boleh tidak, tapi kebaikan Kounio harus diterima. Engkau tahu betapa risau hatiku. Kejadian sudah berlalu tak berguna dipikirkan lagi, kata Xiao Hong, jangan engkau kena ditipu pengemis lihai itu, sampai Lai Tong Leng kena diperdayakannya. Pengemis itu dijatuhi hukuman apa? Sebenarnya ia adalah salah seorang dari Bulim Cap Sah Kie, untuk ini Lo Chuchong mengaguminya, dan menempatkannya di Istana Sorga untuk mencuci otaknya dan membujuknya supaya mau menjadi anggota Pok Tian Pang. Sebagai seorang terkemuka di dunia Bulim apakah ia mau menjadi anggota Pok Tian Pang? Menurut hematku lambat laun ia akan menurut. Mungkinkah? Betapa tidak. Setiap yang masuk ke Istana Sorga, biar berhati sekeras baja akhirnya lumer juga. In Tiong Giok tidak bertanya lagi, dengan menarik napas panjang ia melangkah keluar rumah. Kongcu hendak kemana? Tanya Xiao Hong. Jangan hiraukan diriku, tak lama lagi terang tanah. Aku akan jalan-jalan menunggu fajar, jawab Tiong Giok dan terus ke taman bunga. Pikirannya melayang ke Istana Sorga, di mana segala kemaksiatan dan kecabulan memenuhi seisi istana. Cian Bin Sin Kei seorang keras kepala, tapi andai kata ia pun tergoda, bukankah namanya akan rusak? Dan segalanya ini terjadi karena dirinya yang mengakibatkan bukan? Lamunannya tiba-tiba terhenti, dilihatnya pengawal-pengawal membawa obor, dan sebuah kereta memasuki perkampungan awan putih. Waktu kereta berhenti, seorang muda turun dari dalamnya, ia bukan lain dari Pek Kiam Hong adanya. Pemuda itu melihat ke arah Tiong Giok, ia mengurungkan pulang ke rumah melainkan menghampiri sambil bertanya, In Heng belum tidur. Arak itu membuatku tak bisa tidur. Jika begitu kebetulan, kata Pek Kiam Hong, ada sesuatu soal yang akan kubicarakan denganmu, bagaimana? Melihat sikap bersungguh-sungguh dirinya, timbul perasaan ingin tahu dari Tiong Giok. Maka dipersilahkan Xiao Pangcu ke dalam rumah. Xiao Hong cepat-cepat mengeluarkan teh dan menyiapkan makanan lainnya. Soal ini membuatku tak habis pikir, Pek Kiam Hong memulai berkata. In Heng tentu sudah tahu orang yang menculikmu itu adalah Cian Bin Sin Kei Culit seorang jago rimba hijau yang terkenal. Benar memang dia, lalu bagaimana? Ibuku dan Lo Chuchong menghormati dia sebagai jago bulim, mengandung pikiran untuk menjadikannya sebagai anggota perkumpulan kami, maka itu bukan saja tidak diapa-apakan, bahkan ditempatkan di Istana Sorga. Ini sudah kutahu dari Xiao Hong, lalu bagaimana? Pek Kiam Hong menggeleng-gelengkan kepala. In Heng tidak menduga, ke kepala batuan pengemis itu, begitu sakitnya agak sembuhan, kontan berbalik muka. Bukan saja tak mau menjadi anggota kami, juga mengacak-acak seisi Istana Sorga. Perabotan dari benda-benda mahal dihancurkan, darah-darah pelayan dan pengawal dihantam dan luka-luka lebih dari seluruh orang, hampir-hampir tidak ada yang bisa menguasainya. Hal itu ada sangkutnya apa denganmu? Tanya Tiong Giok, di hati ia girang mendengar kebandelan Cian Bin Sin Kei, tapi tidak diutarakan pada parasnya. Pengemis itu bandel sekali, untuk ini ibuku mengajakku ke sana, entah apa yang dikatakan ibuku, mendadak saja pengemis itu menjadi lunak. Ia menatap padaku serta membelaiku sekian lama, air matanya mengembang. Sudahlah katanya dan menganggukkan kepala. Ia menerima anggota kami dan menjadi fuhoat. Mendengar ini perasaan Tiong Giok tidak ubahnya seperti disambar geledek, katamu pengemis itu mau menjadi anggota Pok Tian Pang? Ya benar. Kecuali menatap dan mengusap-usapmu, tidakkah ia bertanya ini itu padamu? Tidak. Tidakkah saat itu ada orang lain kecuali kamu bertiga? Ya. Ah, benar-benar mengherankan. Ia memang membuatku tidak habis mengerti, kata Pek Kiam Hong. Sejak kecil aku tak pernah pergi dari sini, siapun belum pernah melihatku,
Kenapa gerak-geriknya aneh sekali? Mungkin ayahmu merupakan sahabat baiknya, dan wajahmu itu mengingatkannya pada ayahmu dan mendatangkan kenangan sedih baginya. Ia merupakan suatu keanehan yang mungkin diketahui ibumu saja, tidakkah engkau bertanya padanya? Tentu saja tidak mendapat jawaban yang memuaskan, ia hanya mengatakan nanti engkau akan mengerti sendiri. Xiao Hong sudah membawakan hidangan. Bawa araknya, minta Tiong Giok. Apa? Mau minum lagi? Ya, aku ingin minum sebagai tanda menghormat dan turut bergirang karena Pok Tianpang mendapatkan seorang futoat baru, kata In Tiong Giok sambil tertawa. Ia tertawa, tapi wajahnya lebih jelek daripada menangis. Entah sudah berapa lama berlalu, waktu Tiong Giok bangun dari mabuknya, Pek Kiam Hong sudah tidak terlihat lagi. Ia merasakan sekujur badannya lesu, kepalanya pening. Dicobanya bangun, tak berhasil. Ia bengong dan membuka mata melihat ke sana kemari. Bukan main kagetnya, sebab di luar tahunya, Wan Jie berada di dalam kamar sedang menyeka matanya yang basah sambil menatap ke arahnya. Sudah lamakah? Tidak, hanya 1 hari 1 malam. Apa, aku mabuk 1 hari 1 malam? Apa herannya, ada orang mabuk dan tidur terus sampai tubuhnya menjadi mayat. Itu baru enak. In Tiong Giok mencoba bangun, tapi tetap tak berhasil, matanya berkunang-kunang, napasnya memburu. Wan Jie dengan penuh perhatian menaruhkan kain basah di keningnya. Ini mendatangkan kesegaran bagi Tiong Giok. Untuk apa segala penderitaanmu itu diperlihatkan padaku? Jika merasa tidak senang dengan kehadiranku, aku bisa berlalu. Suaranya terputus karena datang isakan tangis dan air mata. Engkau jangan berkata. Apa yang kurasakan padamu hanya Tuhan yang tahu, semakin engkau berlaku baik padaku, semakin risau hatiku. Orang semacamku tak ada harganya untuk di. Wan Jie menekap mulut Tiong Giok dan berkata, jangan berkata begitu, aku tak menyalahkan engkau mabuk-mabukan, tapi segala kesalahanmu, kenapa kau tidak utarakan kepadaku? Mungkinkah segenap perasaanku kepadamu sedikit pun tidak dimengerti? Wan Jie, banyak persoalanku yang tak bisa kujelaskan, misalkan sesudah menerjemahkan buku, jiwaku segera tamat. Ya, kenapa mula-mula bertemu denganmu dan terjerat tali asmara yang tidak bisa dilepaskan? Kita dipermainkan nasib, betapa takkan pilu? Siapa yang memberitahu riwayatmu tamat berbareng dengan selesainya pekerjaanmu? Aku sebagai orang luar yang mengetahui dan membaca Keng Tian Chitsu, untuk menjaga rahasia sudah pasti Lo Cucong takkan memberi ampun kepadaku. Orang luar pun bisa menjadi anggota, apa susahnya? Tapi engkau harus tahu tak ada yang minat bagiku menjadi anggota Pok Tianpang, bukan? Kenapa? Kenapa? Beritahu kenapa? Pendapat dan pendirian seseorang tidak bisa dipaksakan, soalnya kenapa belum bisa ku beritahu? Wan Jie menangis. Untukku juga tak bisa engkau beritahu? Wan Jie, janganlah engkau mendesak. Ya, aku tak bisa mendesak, maka gunakanlah saat ini dengan gembira. Karena ku khawatir dengan berlalunya hari ini, kita bisa main bersama untuk. Ia bersedu-sedu dengan sedihnya. Wan Jie, jangan berkata sebodoh itu, kata In Tiong Giok yang turut terisak-isak. Mereka begitu mencintai satu sama lain dan enggan berpisah. Saat inilah pintu terbuka, Xiao Hong masuk ke dalam, Ko Unio, ia tidak meneruskan buru-buru keluar lagi, karena melihat api asmara sedang membakar suasana kamar. Wan Jie cepat-cepat melepaskan Tiong Giok dan bertanya dongkol, ada urusan apa? Pangcu 2 kali mengirimkan utusan menanyakan Kongcu. Iya, ku tahu, katakanlah Kongcu masih mabuk dan belum bangun. Pangcu mau apa denganku? Tanya Tiong Giok. Tidak apa-apa, jangan pedulikan itu, sebaliknya kita lewatkan hari ini dengan gembira. Mungkinkah ia mendesakku untuk bekerja? Ya, Lo Cucong menginginkan buku itu cepat-cepat diterjemahkan, tapi jangan pedulikan. Terlambat saja. Diperlambat pun akhirnya selesai juga. Sebaiknya lebih cepat beres lebih baik. Wan Jie, sediakan kereta, sekarang juga ku berangkat. Ia bangun dengan memaksakan diri, terhuyung keluar pintu. Pek Chin Yeo duduk di kursinya tenang-tenang. Wan Jie duduk di samping In Tiong Giok yang sedang berpikir keras menghadapi kertas bertulisan sang sekerta. Hampir setengah jam lamanya ia memeras otak, tak sehuruf pun yang ditulisnya. Waktu ia dongak, sinar mata sang pangcu sedang menatap ke arahnya. Suasana menjadi canggung. Wan Jie memandang juga ke arah gurunya. Wan Jie, engkau kenapa? Tanya sang guru.
Kupikir. Mau bicara jangan begitu, seperti orang garap saja. Kupikir pekerjaan ini bisakah ditunda dalam beberapa hari ini? Tanya Wan Jie dengan sungguh-sungguh. Karena In Kongcu sejak terjadi peristiwa itu seolah-olah mengalami kekagetan dan pikirannya belum tenang, konsentrasi pikirannya belum pulih seperti dulu. Tambahnya dengan penjelasan kuat. Oh, kata Pek Chin Yu dengan tersenyum. Kiranya begitu, sebaiknya engkau harus tahu karena terjadinya peristiwa itu, Lo Chuchong mendesak agar pekerjaan ini diselesaikan secepat-cepatnya. Tapi jika In Kongcu kurang enak badan, istirahatlah 2-3 hari tidak mengapa. Tidak. Yang rendah tak perlu istirahat asal saja, kata In Tiong Giok. Asal saja bagaimana? Tanya Pek Chin Yu, terus terang saja apakah ada kata-kata Sangsekerta yang sukar dimengerti? Terhadap bahasa tidak menjadi soal, anehnya intisari dari pelajaran pedangnya membuat orang tak mengerti. Dapatkah Kongcu memberikan contoh? Misalnya dalam buku ini, banyak jurus-jurus dari ilmu pedang, penyusunannya tidak sempurna, terbalik-balik dan banyak kekurangannya. Mengakibatkan bahasanya terputus-putus dan sukar diterjemahkan. Entah si penulis ingatannya kurang kuat dan membuat kekurangan-kekurangan atau memang ilmu pedang ini tidak sempurna. Jika patah demi patah diterjemahkan, sukar mendapatkan arti yang sempurna, maka itu membuatku berpikir dan berpikir tanpa menulis. Sejak wajah tersenyum dari Pek Chin Yu pudar mengguram, pokoknya Kongcu boleh menerjemahkan patah demi patah, nanti kami bisa membereskan sendiri kekurangannya. In Tiong Giok mengangguk, mulailah ia menulis dengan cepat. Memang sudah terkandung niatnya untuk mengganggu Pok Tian Pang, maka itu ia sengaja menjungkir balikan kalimat dan membuat terjemahannya itu sukar dimengerti. Dalam sekejap lembar pertama selesai ditulisnya. Pek Chin Yu membaca hasil terjemahan itu, keningnya mengkerut-kerut lalu bertanya, Wan Jie jam berapa sekarang? Lebih kurang jam 3. Pek Chin Yu mengantongi lembaran asli dan lembaran terjemahan. Di kamarku ada obat penyegar otak, ambillah sebutir untuk In Kongcu dan temaninya di sini aku segera kembali lagi. Dan terus ia cepat-cepat keluar pintu, tak kala engkau menulis, hati pun merasa hancur. Sehuruf tulisanmu sama dengan berkurangnya sedikit, pertemuan kita. Pertemuan dan perpisahan adalah gelombang kehidupan, berpisah untuk berkumpul adalah gembira, sebaliknya berkumpul untuk berpisah mendatangkan duka. Semua ini tergantung nasib, maka tak perlu gembira tak perlu duka, terserah kepada Yang Maha Kuasa. Aku tak mau menerima nasib begitu saja. Pokoknya aku sudah bertekad untuk sehidup semati. Itu tak baik, jawab In Tiong Giok. Andaikan aku harus mati di sini paling-paling menambah jumlah setan-setan penasaran lain tidak toh? Suhu dan Lo Chuchong bisa memanjaku, aku bisa memohon dengan ancaman bunuhnya diri mungkin persoalan tidak seberat yang engkau pikirkan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar, nyata tergesa-gesa benar. Wan Jie menyeka air mata dengan cepat. Siapa? Tidak ada jawaban. Di jendela tiba-tiba nongol sebuah wajah tolol kebego-begoan dari seorang pelayan istana. Di tangannya memegang seekor burung pos. Ia longok ke dalam dan baru menjawab pertanyaan Wan Jie sambil nyengir-nyengir, Pangcu ada tidak? Atau untuk apa mencari Pangcu? Aku menangkap burung pos, jawab atau agak gugup. Kembalikan ke kandangnya, tak usah ribut-ribut, bentak Wan Jie. Mukanya pelayan tolol itu menjadi merah, burung ini membawa surat di kakinya. Berikan padaku, kata Wan Jie. Atoh nyengir-nyengir tolol terus-menerus dan memberikan burung itu papa Wan Jie sambil menjublek tak mau pergi. Wan Jie mengambil surat dari kaki burung, lalu memberikan burung kepada Atoh. Di sini sedang dilakukan pekerjaan penting, tidak boleh sembarangan masuk, mengertikah? Ya mengerti, jawab Atoh sambil membungkuk dan terus berlalu. Atoh biarpun ketolol-tololan, kesetiaannya pada suhuku luar biasa sekali. Maka itu ia ditugaskan merawat burung-burung pos, kalau bukan aku jangan harap boleh memegang burung-burung merpatinya. Surat itu di luarnya tertera nama Ngoli Ucung. Dengan cepat Wan Jie membuka dan membacanya, begitu selesai wajahnya menjadi berubah dengan mendadak. Apa yang tertulis di surat itu? Wan Jie mengantongi surat dan memaksakan diri tersenyum, tidak apa-apa, hanya saja, lihat wajahmu begitu pucat, tunggu kuambilkan obat penyegar otak. Wan Jie berlalu. Pek Chin Yu datang. Lengannya memegang sebuah kotak kumala. Ia diam saja tanpa berkata, waktu Wan Jie datang baru membuka mulut.
Beritahu siapapun tidak boleh masuk ke sini, katanya. Wan Jie mengangguk dan menjalankan perintah. Terjemahan Kongcu tadi telah kuperlihatkan kepada Lo Chuchong. Pek Chin Nio menjelaskan, memang banyak tempat yang hilang atau kurang. Mak itu meminta Kongcu membaca habis dulu seluruhnya buku baru menerjemahkannya, dengan begitu memudahkan pekerjaan bagimu. Tapi sebelum itu perlu kuterangkan bahwasanya buku ini sangat dirahasiakan dan dipandang Lo Chuchong sebagai pusaka yang tidak ternilai harganya. Kecuali dia engkaulah orang pertama membaca buku ini. Suatu kebanggaan bagiku mendapat kepercayaan sebesar itu, dan akan kucurahkan seluruh kemampuanku untuk mengerjakannya mungkin. Tapi ingat jika terjadi sesuatu kesalahan berarti bencana bagimu, untuk ini kuharap engkau berlaku waspada. Oh sudah pastikan kujaga rahasia ini. Kami pun percaya engkau bisa menyimpan rahasia. Katanya dan terus membuka kotak kumala dan menyerahkan buku pusaka itu. Buku itu telah kurang hanya 20 halaman lebih, dengan tenang Tiong Giok membacanya. Sebagai orang yang cerdas dan berbakat, setelah mengulangi 2 kali, seisi buku telah melekat dalam ingatannya. Dikembalikannya buku itu pada sang pangcu. Bagaimana? Tanya Pek Chin Nio. Sekuat kepandaianku kucurahkan, hanya bisa menerjemahkan sehuruf demi sehuruf. Terhadap kalimat-kalimat yang terputus-putus atau yang kurang benar membuatku tak berdaya. Kalau begitu memang dasarnya ilmu pedang ini banyak kekurangannya. Entahlah, kata In Tiong Giok. Tapi bolehkah aku bertanya dari mana Pangcu memperoleh buku ini? Terus terang buku ini didapat dengan susah payah dari seorang bulim yang lihai. Apakah orang Tionghoa atau India jago bulim itu? Orang Tionghoa. Masih hidupkah orangnya? Pek Chin Nio mengangguk kepala. Diakah yang bernama Hausian? Untuk apa Kongcu bertanya soal dia? Dari mula kuduga Hausian sebagai penulis buku ini, dan nama itu bukan nama asing, maka ku yakin dia bukan orang India. Tapi ku heran kenapa orang Tionghoa menulis buku dengan bahasa Sangsekerta? Di sini soalnya. Benar apa yang engkau katakan, tapi apakah hubungannya dengan nama itu? Soal dalam bahasa Sangsekerta banyak istilah-istilah yang sukar diartikan dalam bahasa Tionghoa secara tepat, lebih-lebih terhadap pelajaran ilmu pedang ini. Salah sepatah berarti menyimpang 10 depa, untuk mempertahankan keasliannya maka ia menulis dalam bahasa Sangsekerta. Mungkin apa yang engkau duga secara cermat betul adanya. Maka itu ingin kutemui orang yang bernama Hausian itu, segala kesulitan di buku bisa kutanyai kepadanya. Soalnya kami bisa menemukan orang itu apakah dia mau membantumu. Memang kenapa? Orang itu sudah kehilangan bukunya, sudah kesal dan pusing, mana mau lagi membantumu? Tak usah khawatirkan, asal orang itu dapat kutemui, pasti dapat kupancing yang segala kuingini. Baiklah, soal ini akan kami pertimbangkan. Nah sekarang engkau boleh pulang beristirahat. Dengan cepat sang Pangcu berlalu. Sekembalinya ke villa tenang Wan Jie berwajah murung, sedangkan In Tiong Giok juga terpekur tanpa membuka mulut. Pemuda ini pikirannya melayang-layang ke berbagai soal, Keng Tian Chitsu, Pang Hui. Cian Bin Sin Ke, tanda punggungnya, usia 18 tahun, Pek Kiam Hong yang aneh, Wan Jie yang menarik, kini ditambah Wan Jie yang masih tetap di sampingnya. Wan Jie, tak usah payah berpikir di soal rumit saja, aku telah membuat Lo Chuchong menghadapi kesukaran, mungkin dalam 3-4 bulan kita masih bisa bersama-sama. Wan Jie menangis, tidak bisa. Tidak usah mengulur waktu lagi, engkau harus segera meninggalkan tempat ini, semakin cepat semakin bagus. Kenapa pendirianmu cepat berubah? Sukar kukatakan, lihatlah surat ini. Itulah surat yang didapat dari burung pos. Di atas berbunyi, setelah diperiksa dengan cermat, In Hok telah kembali dan yang mengiringi In Tiong Giok adalah In Hok palsu. Sedang pemuda itu usianya 18 tahun, mengerti bahasa Sangsekerta. Dapat diketahui pada pemuda itu, bertanda bacokan di pundak kirinya. Entah apa pemuda itu maksudnya masuk ke markas pusat Pok Tian Pang? Sebaiknya ditangkap dan dikompres untuk mendapat penjelasan dari Tan Toa Tiao. Selesai membaca, sekujur badan In Tiong Giok basah dengan keringatnya dingin, gaya refleksnya memegang pundak kiri. Bajunya sudah terbuka yang dipegang tempat tanda bekas bacokan. Untung surat ini jatuh di tanganku, andai kata pada guruku, akibatnya tak bisa kubayangkan, kini jalan satunya, engkau harus secepatnya meloloskan diri dari sini. Malam ini dengan cara apapun aku harus mendapatkan tanda jalan untukmu.
Tiong Giok tahu rahasianya sudah diketahui Wan Jie, membuatnya bertambah tenang. Tidakkah engkau mau menyelidiki juga soal diriku dan Anda ini? Tak usah kutanya lagi, engkaulah orang yang dicari-cari oleh Pok Tian Pang. Karena ayahmu adalah pembunuh ayahnya Pek Su Heng. Yang bisa membunuh ayahnya Kiam Hong tentu jago bulim juga, sedang ayahku bukan orang Kang Ou, maka itu kupikir lucu. Tapi usiamu dan tanda itu cocok dengan orang yang mau mereka tangkap. Yang berusia 18 tahun dan ada tanda di punggungnya ini bukan aku seorang, mungkinkah semuanya harus ditangkap dan dibunuh? Soalnya tidak jelas bagiku, yang kutahu jika sampai tertangkap adalah buruk akibatnya, lebih baik engkau kabur. Kedatanganku ke sini untuk mendapat penjelasan dalam soal itu, maka tak ada niat bagiku berlalu dengan begitu saja. Ah, engkau mau cari mati, atau memaksaku mati? Pembicaraan terganggu dengan kedengarannya derapan kuda. Mereka melongok dari jendela tampak, Lai Tongleng dengan 2 pengawal menuju ke villa tenang. Lai Tongleng merasa kaget melihat kehadiran Wan Jie di dalam kamar, dengan tersenyum ia memberi hormat. Pangcu menyuruhku ke sini untuk menjemput Kongcu ke istana. Nantikanlah sebentar, aku harus merapikan diri dulu. Engkau belum makan, suruh Xiao Hong menyediakan, nanti kita sama-sama ke sana. Silahkan Kongcu makan dan mandi dengan tenang, tapi Pangcu menghendaki agar Wan Kounio tidak turut serta. Kenapa? Tak tahu, menurut Pangcu soalnya penting dan harus dibicarakan dengan 4 mata saja antara Pangcu dan In Kongcu. Apakah Pangcu benar-benar berkata begitu? Iya, masakan aku berbohong? Tak terasa lagi Wan Jie menjadi kaget dan parasnya berubah pucat. Cepat ia mendekat pada Tiong Giok. Kau pikir baik atau buruk? Serahkan pada nasib. Bagaimanapun terjadi jangan engkau berkeras dengan Cucong dan guruku, aku bisa bekerja. Wan Jie jangan ketakutan tak keruan, pokoknya beres. Sesudah beres makan dan mandi, Tiong Giok naik kereta menuju istana. Suasana di belakang istana itu lain dari biasa, di situ terdapat kereta indah, pengawal-pengawal lebih banyak dari hari-hari biasa, penjagaan keras sekali. Yang mengherankan sampai Sang Pangcu pun berada di antara pengawal. Begitu Tiong Giok turun dari kereta, Pangcu segera memanggil. Jangan buang waktu, silahkan Kongcu naik kereta. Tiong Giok naik lagi ke kereta. Salah, naiklah kereta ini, seru Pek Chin Nio. In Tiong Giok jadi bingung, ia terpaksa pindah kereta, tak selang lama Pangcu itu masuk dan melihat pemuda kita yang sedang terpekur. Segera duduk di sebelahnya dan terus siam juga seperti si pemuda. Tinggallah In Tiong Giok menjadi serba tak enak, untuk menghilangkan kecanggungan ia meram. Telinganya mendengar suara roda kereta, hidungnya mencium wewangian dari Sang Pangcu, hatinya berdebar-debar, pikirannya kacau balau. Waktu kereta berhenti, mereka telah tiba di suatu tempat sunyi. Di situ terdapat sebuah bangunan sederhana, Lai Keechie mengetuk pintu dan memanggil perlahan. Tak selang lama pintu terbuka, Pek Chin Nio mengajak Tiong Giok turun dan masuk ke dalam rumah itu. Dari sini terdapat pintu rahasia yang langsung masuk ke dalam terowongan. Begitu gelap tampaknya dari luar. Waktu obor-obor menyala dari dalam terlihat seorang futoat berbaju biru menyambut kedatangan mereka dengan hormat sekali. Yang rendah adalah Ong Jiok Tong. Congkoan, pengurus, penjara tanah, menghadap pada Pangcu. Tak usah banyak peradatan, kata Pek Chin Nio. Ya, kata Ong Jiok Tong dan terus mundur menyamping, lagat gayanya agak ketakutan, membuat Tiong Giok geli melihatnya. Dengan didampingi Sang Pangcu ia pun turut gagah-gagahan masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Setelah melewati beberapa langkah, mereka sampai di suatu ruangan, di situ penerangan mengandalkan obor. Pangcu mengambil tempat duduk yang sudah dirapikan. Kuminta kamar satu dibersihkan dan semua keperluan disiapkan. Ong Jiok Tong cepat-cepat memerintahkan anak buahnya bekerja. Tak selang lama datang laporan segala yang dikehendaki Pangcu sudah siap semua. In Kongcu terpaksa menyusahkanmu sebentar datang kemari. Alat-alat perlengkapan di sini dapat menangkap pembicaraan Kongcu dengan orang tawanan, maka itu berlakulah cerdik. Ong Congkoan antarkanlah In Kongcu. Tanpa bertanya ini itu lagi, Tiong Giok mengikuti Ong Jiok Tong memasuki pintu berjeruji besi. Dari sini terdapat tangga batu, turun ke bawah. Setiap 100 undakan tangga terdapat sebuah pelita, di bawahnya terdapat pintu jeruji yang rendah, samar-samar dari dalamnya terdengar suara berkerincingnya rantai besi.
Juga setiap pintu itu bertulisan kamar nomor 1, kamar nomor 2, dan seterusnya. Inilah penjara di dalam tanah yang serupa dengan neraka. Bersambung ke jilid 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.